Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menghadirkan cuplikan video kepada pemirsa sekalian, di mana ada momen yang mungkin selama ini kita tunggu-tunggu, untuk menyaksikan bagaimana seorang Rocky Gerung dicecar oleh seorang mahasiswa di depan ribuan mahasiswa. Momen ini terjadi di Jawa Timur saat diskusi bersama antara pasangan Capres-Cawapres Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tentu ini sangat memalukan bagi seorang Rocky Gerung, di mana seorang Rocky Gerung dipermalukan, dicecarkan oleh seorang mahasiswa. Padahal kita ketahui bahwa Rocky Gerung itu adalah sosok manusia yang sangat kritis. Tapi apa yang terjadi? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak keseruan dalam cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang disopan santunkan adalah kemunafikan, betul? Nah, pas nyampe sini, Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak merusak esensi daripada acara ini. Ini pikiran paling pinter di kalangan kaum dungu. Jadi berbicara sopan santun langsung di depan mahasiswa Jawa Timur khususnya, angkat kaki masa cocok, ya kan? Jadi sopan santunnya digunakan, pintar boleh, goblok jangan. Ini nih, Itu pernyataan paling bagus. Saya kasih nilai A-. A untuk pengetahuan, minus untuk kedunguan. Saya nggak mungkin angkat kaki di Istana Solo. Ya, angkat kakinya kan, angkat kakinya di depan ini nih, di depan yang nggak bisa dalam pemerintahan nih dia. Beraninya hanya di sini kalau beliau ini. Beraninya dia hanya di sini tentunya ya. Dia sangat berani kalau di depan mahasiswa. Tentunya retorika yang dipakai oleh Rocky Gerung, saya pun bisa, saudara-saudara. Oke lah. emang ya? Tadi dia bilang, saya tersangka karena kurang ajar di depan Jokowi itu. Tapi saya nggak mungkin kurang ajar di depan kamu. Pak, saya tantang sampai diskusi sama saya sebelah sana. Sikat, Prof. Tolong siapin bandrek. Maju, maju. Oke, yang lain masih ada. Kalau semisal Bung Rocky nggak siap diskusi dengan saya, suruh kelarin aja ya kan? Baik, Bung Rocky. Gimana? Bung Rocky di sebelah sini. Oke, Yang salah hormat saya, Bung Rocky. Iya, iya. Bung Rocky. Jadi nanti kita diskusi. Ya baik, masih ada yang mau ngoceh. Sini, Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak merusak esensi daripada. Yang pertama, aku salut dengan nyali dari mahasiswa tersebut. Mentalnya sudah kebangun banget, percaya dirinya sudah luar biasa, dan ini suatu modal untuk kedepannya dia bisa masuk, bisa manuver di berbagai macam diskusi-diskusi ilmiah. Yang kedua, Rocky saya anggap berhasil banget nih untuk mengintervensi kepada generasi-generasi penerus, terutama para akademisi, para mahasiswa yang mungkin sebelumnya itu nalar kritisnya itu terkubur, ya, nalar kritisnya itu terpendam, dan Rocky Effect
ini luar biasa banget ya, luar biasa banget. Bukan hanya pada orang-orang akademisi seperti dosen, guru, dan lain sebagainya, tapi mahasiswa sekarang mulai memahami pentingnya bernalar kritis atau pentingnya critical thinking atau berpikir kritis. Terbukti dengan mahasiswa itu tadi yang berani banget untuk ngajak nantang diskusi di samping Rocky Gerung. Cuman aku salut banget dengan Rocky, karena Rocky itu orang intelektual cerdas ya, literatif banget, dan akademisi yang pintar gitu ya. Dia nggak semerta-merta langsung menuruti apa yang apa yang mahasiswa itu mau, tapi dia menyusun sebuah sikap untuk menjawab dari tantangan si mahasiswa tersebut. Kalau kita takar intelektualitasnya, kemudian jam terbangnya, lalu bagaimana pola pikirnya, dan bagaimana retorikanya, ya pasti jauh banget itu mahasiswa. Cuman Rocky di sini itu dia berperan sebagai orang yang menyebarkan benih-benih, dan benih-benih itu dia lihat langsung di depannya. Betapa bangganya dia di situ. Nah, ini keren sikap Rocky. Tapi karena kalau seandainya Rocky menuruti, nah itu Rocky akan turun ya, untuk elektabilitasnya akan turun levelnya seperti itu. Karena logikanya ya jauh untuk sekelas Rocky dengan si mahasiswa itu tadi. Kemudian yang ketiga, yang ingin saya sampaikan ke kalian, entah yang nonton ini mahasiswa, guru, dosen, dan lain sebagainya, yang mungkin nalar kritisnya masih terkubur, ya, paling nggak perdebatan. Perdebatan itu ada 3 instrumen, ada 3 alat, ada 3 tools yang harus disiapkan ya. Yang pertama, yang tentunya yang paling tinggi itu adalah mentalitas. Itu yang paling utama dimiliki terkait perdebatan. Ketika kamu berdebat, di depanmu itu sama dengan berperang intelektual. Jadi ketika kalian fighting otak, fighting pemikiran, fighting argumentasi, yang pertama yang harus disiapkan itu adalah mentalitas ya. Karena mentalitas itu tidak bisa dipungkiri. Orang sehebat apapun otaknya, tapi kalau mentalitasnya rendah, dia akan gagap dan gugup menghadapi lawan debatnya. Kemudian yang kedua itu adalah retorika. Ya, retorika itu yang kedua. Jadi misalnya ada orang yang kemampuan mentalitasnya luar biasa kuat, tapi dia tidak bisa berretorika, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak menguasai ilmu berbicara, ya, tidak menguasai public speak atau speaking skill, maka sama aja, pasti akan dibantai sama lawan debatnya. Kemudian yang ketiga baru intelektual atau literasi. Jadi otak itu diisi supaya tidak ada kekosongan di situ. Ya, jadi ketika ada manuver, ada desakan pemikiran, desakan argumentasi, otak itu akan langsung merespon dengan cepatnya dan membuat sebuah argumentasi untuk menyerang balik. Jadi 3 tools itu yang harus kita miliki ketika kita mau berdebat dengan seseorang. Tentunya perdebatan ini adalah perdebatan intelektual, perdebatan keilmuan, ya, bukan perdebatan sentimen, bukan perdebatan yang melibatkan emosional, misalnya perdebatan berebut kekuasaan, gitu, atau lagi rebutan warisan, gitu, bukan seperti itu, tapi perdebatan intelektual, di mana otak kalian, isi otak kalian, literasi otak kalian dibenturkan dengan isi literasi dari otaknya orang lain. Pola pikir dibenturkan dengan pola pikir. Jadi seperti itu. Keren Rocky dan keren mahasiswa. Munculkan nalar kritis kalian, munculkan critical thinking kalian untuk Indonesia lebih maju.
Nah tadi teman-teman mahasiswa memperlihatkan satu upaya untuk mengucapkan tidak pada Cak Imin dan Anies. Anda lakukan pertanyaan yang betul-betul ketat. Anda tadi menggeleng pada mereka berdua. Dan tugas universitas adalah menggeleng, bukan manggut-manggut. Yang manggut-manggut itu turunan dinasti. Jadi saya percaya bahwa hari ini bangkit sebuah generasi, yaitu generasi yang menggeleng. Menggeleng pada kekuasaan, menggeleng pada oligarki. Lagu Anda tadi, lagu para mahasiswa, Anda diminta untuk mengucapkan peradaban demi mereka yang ada di simpang jalan dan bingung mencari arah. Lagu kalian. Pertanyaan saya, Anda harus ada tetap di jalan kebenaran. Bahkan ketika Cak Imin dan Anies jadi presiden, Anda harus tetap menggeleng. Itu fungsi intelektual. Tapi Anda harus hati-hati. Menggeleng artinya menggerakkan kepala kiri kanan. Menggeleng. Tapi ada juga menggeleng yang tidak mengeluarkan pikiran. Namanya pelangak pelongok. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama. Kita menyaksikan bersama-sama dan kita melihat bagaimana keseruan dalam perdebatan antara seorang mahasiswa bersama Rocky Gerung. Saya sengaja menampilkan tanggapan dari netizen satu cuplikan video tadi untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa poin penting dalam suasana diskusi, hal yang harus kita miliki itu ada 3 tools tadi. Yang pertama adalah mentalitas kita, yang kedua adalah retorika, dan yang ketiga adalah intelektualitas. Jika ketiga hal ini, ketiga tools ini dimiliki dalam diri kita, maka saya sangat yakin dan percaya di depan ribuan orang sekalipun kita tidak pernah akan mundur untuk berbicara. Nada bicara kita pun kelihatan sangat wow, sangat istimewa. Kenapa? Karena ketiga tools ini sudah kita miliki. Mentalitas itu sangat penting dalam diri seseorang. Sehebat apapun Anda, setinggi apapun gelar Anda, tetapi ketika mental Anda buruk, mental Anda jatuh, Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Banyak orang yang saya temukan dengan titelnya SH, MH, dan lain sebagainya, tetapi ketika berdiri di depan orang banyak, mereka gagap, tidak bisa berbicara. Inilah pentingnya mentalitas. Mentalitas biasanya dibina mulai dari ruang lingkup yang kecil sampai ke ruang lingkup yang lebih besar. Dengan demikian, kita dilatih, kita dididik untuk selalu memberikan kemampuan kita untuk mengasah kemampuan kita mulai dari lingkungan-lingkungan terkecil. Sampai di perkumpulan organisasi besar pun, kita akan tetap konsisten dengan apa yang telah terasa dalam diri kita. Itulah gunanya mentalitas. Lalu yang kedua, mengenai retorika. Hal ini pun sangat penting. Dan apalagi jika kita diajak berdiskusi dengan orang yang mungkin levelnya jauh lebih tinggi dari atas kita. Di sanalah fungsi retorika, ilmu yang kita punya mulai kita asah. Pembentukan naluri kita. Kita harus tunjukkan, kita harus buktikan, sehingga kita tidak
tampil dengan gaya A, I, U, E, O dan tidak jelas. Dan yang terakhir adalah intelektualitas tadi. Ini sangat penting. Seringkali ketika kita mendengar perdebatan-perdebatan atau kita menyaksikan diskusi-diskusi dalam sebuah acara televisi, selalu ada kata bahwa otak kita itu harus diisi. Simple. Mungkin dengan cara-cara kita harus banyak membaca, banyak berdiskusi, mencari literatur dan lain sebagainya untuk mengasah kemampuan kita, untuk mengisi otak kita. Jangan sampai ada kekosongan di dalam otak kita. Saya sangat apresiasi ketika melihat perdebatan dari seorang Rocky Gerung dengan mahasiswa tadi. Mahasiswa yang kita ketahui bahwa di sanalah tempat mereka untuk mengasah kemampuan mereka, tempat mereka untuk berlatih, tempat mereka untuk dididik. Tetapi seorang mahasiswa ini, saya acungi jempol, dia mampu untuk membuktikan hal itu di depan ribuan mahasiswa yang lain. Dan seorang Rocky Gerung dengan pengalamannya yang sudah sangat luar biasa, dia tetap tenang, dia tetap dewasa, dia tetap bijak dalam membangun diskusi dengan mahasiswa itu. Semoga saja hal-hal serupa bisa kita latih, bisa kita asah dalam diri kita, agar ke depan ketika kita berdiri di depan orang banyak, ketika kita diajak berdiskusi dengan orang lain, kita tidak gugup, mental kita tidak jatuh. Sekali lagi, poin ini sangat penting, sangat seru dan sangat menarik. Walaupun di awal video tadi saya mengatakan bahwa Rocky Gerung dicecar oleh seorang mahasiswa, tetapi dalam cuplikan video tadi kita menyaksikan bersama-sama, kita mendengarkan bersama-sama bagaimana keseruan antara perdebatan dari seorang mahasiswa itu dengan Rocky Gerung. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan season kedua dalam diskusi antara Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, di mana mahasiswa tadi yang kita saksikan bersama-sama dalam acara debat bersama Rocky Gerung tadi, mereka inilah yang akan duduk diskusi bersama-sama dengan Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama-sama bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para mahasiswa dan apa jawaban yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Muhaimin Iskandar. Mari kita simak bersama-sama. Beberapa belakangan tahun ini kita mendengar banyaknya kasus korupsi, kemudian juga obra, remisi hukuman kepada pelaku, dan kemudian juga beberapa tahun belakangan upaya untuk pelemahan KPK. Dari itu saya bertanya, bagaimana cara Anda, Paslon 1, untuk memberantas korupsi, dan langkah apa yang Anda lakukan ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 nantinya? Ada yang korup karena kebutuhan, ada yang korup karena keserakahan, dan ada yang korup karena sistem. Korup karena keserakahan itu hanya bisa dihentikan dengan rasa takut, karena serakah. Kalau korup karena kebutuhan, itu dihentikan dengan cara kebutuhannya dipenuhi. Karena itu, menurut kami, kita harus memastikan undang-undang untuk pemiskinan bagi pelaku korupsi itu ditetapkan dan itu menjadi hukuman yang paling menjerakan. Salah satu syarat korupsi itu bisa diatasi adalah aparat penegak hukum harus bersih. Jangan yang mau nangkap koruptor malah korupsi. Karena itu bersih-bersih menjadi bagian penting dari proses pemberantasan korupsi. Kita kembalikan kekuasaan KPK menjadi lebih independen lagi seperti semula. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu adalah season kedua, di mana kita mendengar seorang mahasiswa bertanya tentang korupsi. Perilaku korupsi yang kita ketahui memang sudah membudaya, sudah menjadi sebuah tradisi di negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Pertanyaan dilontarkan oleh mahasiswa kepada pasangan Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini, menurut saya jawaban disampaikan atau ditanggapi oleh Pak Anies dan Cak Imin masuk di akal, logis. Artinya seorang Anies Rashid Baswedan dia mampu untuk menjawab pertanyaan dari para mahasiswa ini. Ada 3 poin penting yang dijelaskan oleh Anies Rashid Baswedan mengapa seseorang itu melakukan korupsi, dan penjelasan itu sangat masuk di akal. Sehingga dengan demikian pertanyaan dan jawaban yang bisa kita dengarkan itu sinkron. Untuk selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita masuk ke sesi yang ketiga, di mana di sesi ketiga ini kita juga masih menyimak, masih diperlihatkan dengan pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh mahasiswa kepada pasangan Anies dan Cak Imin. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Izin bertanya mengenai penegasan dari paslon ini untuk penindakan korupsi, khususnya mengenai RUU perampasan aset yang saat ini masih terkatung-katung, tidak dibahas-bahas. Pertanyaannya kepada Bapak Imin yang terhormat sebagai Wakil Ketua DPR RI, kenapa tidak membahas-bahas RUU ini? Walaupun sekarang sudah di tahap prioritas, tapi itu tidak disentuh-sentuh. Itu sejak tahun 2008. Periode-periode sebelumnya tidak dibahas. Itu yang perlu ditegaskan. Memang itu telah tercantum di misi ke-8 dari paslon ini. Poin kedua, bagaimana kalian meyakinkan kami langkah konkret untuk mengawal dalam pengesahan RUU perampasan aset, karena ini penting. Karena ini penting, ini untuk memiskinkan para koruptor. Kita tahu sebelumnya terjadi korupsi BTS. Menteri dari mana menterinya? Menteri Menkominfo dan Mentan, ada lagi yang terbaru juga. Menterinya dari mana? Itu yang perlu dikeruk. Agar uangnya tidak untuk menyicil mobil Alphard, teman. Itu pertanyaan. Baik, kita di sini pertanyaan kita fokus saja ya, tidak usah ke kanan ke kiri, kita fokus saja. Apa yang akan dilakukan oleh Capres dan Cawapres kalau ada masalah-masalah yang masih banyak di negeri ini, itu aja, oke? Bagaimana? Ya, langkah konkret. Silakan Cak Imin. Ya, terima kasih dari UIN. UIN mana? Surabaya. Sunan Ampel. Jadi kami berdua dengan Mas Anies bersepakat dengan seluruh para partai pendukung. Kalau hari ini belum berhasil karena kami mungkin jumlahnya tidak mayoritas di parlemen, insya Allah melalui kepemimpinan presiden dan wakil presiden dalam waktu singkat kita bisa akan wujudkan undang-undang perampasan aset dengan dukungan seluruh pihak. Karena itu menjadi komitmen jumlah. Oleh karena itu perlu dukungan jumlah partai yang ada di DPR. Oleh karena itu, tapi kita bisa mulai dari kepemimpinan koalisi yang kuat. Insya Allah di bawah koalisi Amin 50% lebih parlemen akan bisa merubah secepat-cepatnya undang-undang perampasan aset. Amin. Baik. Guys, dalam sesi ini kita melihat bagaimana ada sindir-menyindir ya. Kita mendengarkan bersama-sama di mana seorang mahasiswa tadi menyindir tentang perilaku korupsi. Undang-undang perampasan aset yang sampai hari ini belum disahkan. Dan mahasiswa ini juga menyindir bahwa
ada menteri yang dari BTS yang melakukan korupsi, lalu ada menteri pertanian melakukan korupsi. Jadi itu adalah fakta yang harus kita terima saat ini, di mana memang kejadian ini sudah terjadi. Selain itu, hal penting ketika kita menyimak jawaban dari seorang wakil presiden, maksud saya calon wakil presiden Bapak Muhaimin Iskandar ini lumayan memuaskan ketika mahasiswa bertanya soal jabatannya yang adalah sebagai wakil DPR, tetapi Cak Imin mengatakan bahwa koalisinya belum cukup. Jadi memang dalam pengambilan keputusan, hitung-hitungan dalam kursi kekuasaan perlu dipertimbangkan. Memang saat ini mungkin PDIP masih berkuasa, tetapi jika di suatu hari nanti dari pasangan Anies dan Cak Imin ini menang di pemilu 2024, mungkin dari koalisi perubahan mereka yang akan berkuasa di DPR RI. Semoga saja niat-niat baik yang mau dilakukan oleh Anies Cak Imin ini bisa terwujud, karena saya secara pribadi memang sangat mendukung jika undang-undang perampasan aset itu harus segera disahkan. Karena jika tidak disahkan, maka perilaku atau budaya korupsi akan terus terjadi di bangsa kita ini. Sampai kapanpun tidak pernah akan ada kata tuntas. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selanjutnya mari kita lanjutkan lagi ke sesi berikutnya untuk mendengar pertanyaan dari mahasiswa kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga kepada Bapak Muhaimin Iskandar. Mari kita simak bersama-sama. Wulan Prasesti, mahasiswa Kesehatan Masyarakat UMS dan juga kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surakarta. Mengamati gagasan yang diberikan oleh Pak Anies dan Gus Imin, tentu saja tawaran Bapak sangat menarik dan tentu patut kami apresiasi. Pak, kita semua tahu bahwa beberapa periode ini stunting menjadi sorotan karena merupakan masalah prioritas di Indonesia. Namun kita dikagetkan dengan berita bahwa anggaran stunting yang berkisaran 30 triliun untuk saat ini tidak secara langsung dialokasikan untuk penanganan stunting. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana strategi Bapak dalam melakukan bentuk pengawalan anggaran stunting agar tepat sasaran untuk stunting secara holistik? Selanjutnya saya sampaikan kepada Gus Imin, bagaimana komitmen Gus Imin dalam memberikan peluang kepada anak muda untuk terlibat merawat kesejahteraan Indonesia di sektor kesehatan. Seperti kita tahu, lulusan kesehatan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, Gus. Namun ruang-ruang di sektor kesehatan masih didominasi oleh orang tua dengan dalih lebih senior. Gak bahaya tak, Gus? Kaum muda dibiarkan begitu saja. Terakhir, saya mewakili kaum muda menyampaikan salam cinta untuk Pak Anies dan Gus Imin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dengan segala permohonan maaf, hanya satu yang bisa kita akomodir, dan satu itu adalah perempuan sesuai dengan aspirasi Bu Aisyah. Silahkan Mas Anies. Ya, begini, terkait dengan tadi yang sampaikan stunting ini, kami memandang dalam penyelesaian masalah itu jangan hanya negara, tapi kolaborasi negara dengan warga negara. Apalagi kalau menyangkut kesra. Kalau kita menyangkut kesra, itu urusannya langsung di tingkat rumah tangga. Jadi nomor satu, aktifkan kembali peran PKK di seluruh Indonesia. Ini kembalikan sekalian. Di situ ada yang disebut dengan dasawisma, ada penggerak PKK. Setiap 10 keluarga atau 10-20 ada satu dasawisma yang memantau. Ini paling ujung depan. Disitulah kemudian program-program yang terkait dengan kesehatan itu dikerjakan bersama, mulai dari posyandu untuk anak-anak sampai posbindu untuk lansia.
Kemudian program-program yang terkait dengan aktivitas Kesra itu salurannya justru dengan komunitas, dan salah satu yang bisa menjadi partner adalah PKK. Ini sangat kita butuhkan, termasuk membangun koperasi lewat PKK. Ketika ada koperasi di tingkat kampung banyak PKK, ini pengalaman di Jakarta, masyarakatnya terhindar dari pinjol. Tapi mereka yang di situ tidak ada koperasi, maka mereka banyak yang terjebak dengan pinjol karena kebutuhan untuk simpan pinjam. Jadi kami melihat itu sebagai salah satu. Yang kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan langsung dirasakan masyarakat. Jadi organisasi-organisasi ini bisa disebut misalnya seperti Aisyah, kemudian juga disebut misalnya Muslimah. Itu semua adalah organisasi-organisasi yang langsung punya jaring ke bawah dengan ibu-ibu yang bisa mengerjakan banyak hal. Itu dari sisi masyarakatnya. Dari sisi pemerintahnya, tipe pengadaan barang jasa diubah. Selama ini pengadaan barang jasa ada 4 tipe, 1, 2, 3, 4. 1 itu oleh negara, 2 lewat tender, 3 dananya diberikan kepada masyarakat untuk dilaksanakan masyarakat. Nah, negara itu cenderung menggunakan tipe 1 dan tipe 2. Tipe 3, tipe 4 tuh gak mau. Kenapa? Birokrasi gak mau repot, karena selalu persoalan pertanggungjawaban. Kami ketika di DKI menjadi satu-satunya provinsi yang menggunakan tipe 3 dan tipe 4 di dalam semua kegiatan kemasyarakatan. Uangnya diberikan kepada PKK, uangnya diberikan kepada organisasi, mereka nanti yang akan mengelola kegiatan, kami memonitor. Oke, itu di tingkat pendanaannya. Yang ketiga, di tingkat pusat sama daerah. Tadi yang saya sampaikan, ada guideline dari pusat apa yang harus dibereskan terkait stunting. Targetnya apa kabupaten ini, targetnya apa provinsi ini. Bagaimana dengan kematian ibu melahirkan, targetnya ini untuk provinsi kabupaten. Kemudian kesehatan ibu hamil, ini semua saat ini tidak ada. Insya Allah perubahan yang akan kita lakukan justru mengembalikan itu semua, sehingga kita punya ukuran yang jelas untuk capaian-capaian itu. Itu ya kira-kira jawabannya yang terkait dengan yang tadi. Saimin. Terima kasih. Ternyata ada yang nanya ke saya selain ke Mas Anies. 2 pertanyaan yang saya tangkap meskipun agak remang-remang. Yang pertama, kesempatan kepada kaum muda. Ya, bahwa lebih dari 10 tahun terakhir ini kita sering ngomong istilah bonus demografi, jumlah kaum muda yang begitu besar. Tetapi belum saja kita rasakan secara nyata apa urgensi sekaligus bukti konkret dari pentingnya memberi peluang bagi kaum muda untuk berkesempatan lebih produktif lagi. Jawabannya sama dengan yang disampaikan Mas Anies. Negara mau memandang mengeluarkan anggaran untuk kaum muda sebagai program, padahal yang lebih besar dari itu adalah negara harus melihat berapapun yang dikeluarkan anggaran untuk kaum muda adalah investasi dalam waktu cepat dan singkat untuk kemajuan kaum muda. Kita punya kesempatan ini tinggal 7 tahun dari seluruh energi kekuatan kaum muda yang kita miliki. 7 tahun ini menurut saya, insya Allah kalau kita diberi amanah 5 tahun kepemimpinan kita, investasi besar-besaran untuk memberi ruang kaum muda untuk tumbuh dan melakukan kreativitas serta kemampuan inovasinya serta kemampuan wirausahanya untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, pertanyaan bagaimana peluang dan kesempatan dengan posisi persaingan soal senioritas dan junioritas. Sekali lagi dalam semua level, terutama di pemerintahan, juga di umum dan swasta, yang paling dibutuhkan adalah kompetensi, kapasitas dan produktivitas. Itu harus menjadi ukuran merit sistemnya. Tanpa 3 ukuran itu, maka bukan karena anak siapa, ponakan siapa, maka yang karir diukur berdasarkan produktivitas, kompetensi, dan kapabilitas serta kualitas kerja. Di situ akan terjadi produktivitas nasional akan tumbuh dengan baik di masa-masa yang akan datang. Dan kalau tumbuh baik, maka kaum muda punya peran dan kesempatan akan semakin cepat lagi pertumbuhan kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dari awal hingga akhir, kita sudah menyimak bersama-sama,
kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana diskusi yang dibangun dengan begitu apik, lalu jawaban-jawaban disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan maupun Bapak Muhaimin Iskandar rasa-rasanya masih sinkron. Jadi tidak seperti capres atau cawapres yang lain, ketika ditanya A jawabnya B, malah yang terakhir ujung-ujungnya tidak nyambung, mulai emosi dan marah-marah. Saya secara pribadi sangat apresiasi ketika melihat kehadiran dari Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar untuk memenuhi undangan dari Muhammadiyah ini guna membangun diskusi, guna membangun sosialisasi bersama mahasiswa. Capres dan cawapres yang seperti inilah yang seharusnya kita butuhkan. Kita butuh pemimpin hadir di tengah mahasiswa untuk membangun diskusi bersama. Dengan demikian, kita sebagai rakyat, kita bisa melihat, kita bisa membandingkan kira-kira dari 3 pasangan capres-cawapres saat ini siapa yang layak dan siapa yang pantas. Kita bisa melihat kemampuan mereka, kita bisa menilai integritasnya mereka, kualitasnya mereka seperti apa. Itulah poin penting. Makanya saya lebih suka ketika para mahasiswa diajak untuk berdiskusi bersama-sama dengan capres-cawapres ini. Pada kesempatan ini, saya mau katakan bahwa ketika saya melihat kehadiran dari capres Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, ketika mereka diajak dalam diskusi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa ini, saya secara pribadi mau katakan bahwa untuk adu gagasan, Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, mereka terbaiklah. Dalam ruang diskusi ini, saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian, siapa saja yang menyimak cuplikan video saya ini, mari kita mencoba untuk menyimak, mencoba untuk merenungkan, mencoba untuk menilai, pantas atau tidakkah capres dan cawapres ini untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Itu adalah poin pentingnya. Jangan kita hanya melihat, jangan kita hanya menonton, jangan kita hanya mendengar, lalu kita tidak mencoba untuk menganalisa. Tetapi kita harus mampu untuk merenungkan kembali, untuk merefleksikan kembali bahwa jawaban-jawaban disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ketika ditanya oleh para mahasiswa tadi, masuk di akal tidak? Karena ini adalah poin penting sebagai bahan evaluasi untuk kita renungkan bersama-sama sebelum di tanggal 14 Februari 2024 nanti kita akan memilih salah satu dari ketiga pasangan capres-cawapres ini sebagai orang yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Dan semoga di pemilu 2024 nanti kita bisa menggunakan logika akal sehat kita bisa berpikir dengan kritis, bisa menggunakan akal yang waras untuk memilih pemimpin yang tepat guna mengayomi bangsa ini di periode 2024 sampai 2029. Ada Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, ada Bapak Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, dan yang terakhir ada Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Siapakah yang lebih berkualitas? Siapakah yang lebih berintegritas? Dan siapakah yang lebih tepat untuk menjadi pemimpin di bangsa sebesar Indonesia ini? Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.